warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda melihat anak ragu dalam melangkah, takut mencoba, atau merasa tidak cukup baik? Kemudian seringkali kita mengira itu bahwasanya itu adalah sifat seorang anak. Padahal itu adalah cerminan dari lingkungan terdekatnya, yaitu orang tuanya. Di sini ayah atau ibunya. Oke, di video kali ini kita akan membahas bagaimana peran ayah dan ibu di dalam membentuk rasa percaya diri anak sejak dini. Oke, yang pertama, apa itu percaya diri pada anak? Oke, di sini percaya diri bukan berarti bahwa anak selalu berani tampil atau anak selalu benar. Percaya diri di sini adalah merupakan saat anak merasa dirinya berharga, meskipun dia merasa gagal. Jadi percaya diri di sini adalah merupakan rasa aman, rasa nyaman. Kemudian yang kedua, anak berani mencoba karena tidak takut disalahkan. Kemudian yang ketiga, anak tahu bahwa ia dicintai tanpa syarat. Ya, jadi rasa aman itu lahir pertama kali dari rumah, yaitu dari kedua orang tuanya, itu ya. Kemudian yang kedua, peran seorang ibu. Oke, ibu di sini adalah sebuah tempat anak untuk kembali, ya. Nada suara ibu, ekspresi wajah ibu, respon ibu itu akan direkam oleh anak semenjak anak itu ada di dalam kandungan. Contoh ya, saat anak merasa gagal, maka ibu akan menguatkan ataukah malah menghakimi. Kemudian yang kedua, saat anak mulai bercerita, bagaimana peran ibu ya? Apakah ibu mendengar anak ketika bercerita atau malah ibu akan menyela? Kemudian yang ketiga, saat anak berbeda ya, baik dari segi fisik dan lain sebagainya. Nah, bagaimana peran seorang ibu? Apakah ibu akan membela atau malah membandingkan anaknya dengan anak yang lain? Jadi di sini peran ibu adalah menerima emosi anak, kemudian membangun fondasi percaya diri anak semenjak dini. Ya. Kemudian yang ketiga, segmen peran ayah, di mana ayah itu adalah cermin keberanian bagi anak, ya, terutama bagi seorang anak perempuan. Ya, satu kalimat ayah bisa menjadi keyakinan seumur hidup atau luka yang lama sembuh. Jadi di sini di sini ada 3 poin ya terkait peran ayah terhadap tumbuh kembang anak. Yang pertama yaitu validasi dari ayah sangat kuat ya. Bagaimana seorang ayah ini memberikan perhatian ya, memberikan penghargaan ketika anak berhasil mencapai sesuatu gitu ya. Kemudian yang kedua, kehadiran seorang ayah lebih penting dari sekedar memberikan nafkah gitu ya. Kemudian yang ketiga, seorang ayah yang memiliki sifat percaya diri yang tinggi itu akan membuat anak itu menjadi lebih berani gitu ya. Kemudian saat ayah berkata bahwa ayah percaya kamu pasti bisa, maka anak akan membawa pesan kalimat itu di dalam otaknya untuk diaplikasikan ke dunia luar gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian selanjutnya adalah membahas terkait kesalahan umum orang tua. Nah, di sini seringkali kita secara tidak langsung itu bisa tidak bermaksud untuk melukai, tetapi kata-kata yang keluar dari ucapan kita tanpa sadar itu bisa mematahkan ya atau menyakitkan hati seorang anak. Contoh kesalahan ya, misal
Yang pertama, membandingkan dengan anak yang lain, ya. Misal anak kamu tidak seperti teman kamu, ya. Teman kamu pintar, pandai, dia lebih berani. Nah, tetapi kamu malah sebaliknya. Nah, itu tidak boleh, ya. Kemudian yang kedua, meremehkan perasaan anak, gitu ya. Kemudian yang ketiga, terlalu sering mengkritik, ya. Jarang memberikan penguatan kepada anak, ya. Misal ketika anak itu sudah pandai dalam mengekspresikan pendapatnya, itu kita malah ini mengkritik bahwa pendapatnya itu berbeda atau salah, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah menuntut hasil dan lupa tentang proses yang dijalani oleh seorang anak itu sendiri. Ya, jadi anak yang terus dibandingkan oleh orang tuanya itu dia akan belajar meragukan dirinya sendiri. Jadi kalau sudah seperti ini, pasti ke depannya anak itu akan merasa dirinya ini rendah. Dia merasa tidak memiliki kelebihan, ya. Merasa dirinya ini tidak berarti. Itu. Ya, lanjut. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara praktis di dalam membangun percaya diri seorang anak. Nah, di sini langkah konkretnya adalah yang pertama, kita dengarkan, ya, ketika anak itu mulai belajar bercerita, ya, kita dengarkan tanpa menghakimi. Kemudian yang kedua, fokus pada usaha. Apa yang dilakukan oleh anak itulah yang harus kita hargai, bukan fokus pada hasil. Kemudian yang ketiga, libatkan anak dalam keputusan yang kecil sekalipun. Kemudian yang keempat, ayah dan ibu satu suara di depan anak. Dan yang kelima, berikan contoh percaya diri di dalam keseharian, ya. Jadi dari langkah tersebut, ya, atau dari cara praktis membangun percaya diri tersebut, maka anak akan belajar bukan dari nasihat yang panjang, tetapi dia akan melihat, ya, atau mencontoh apa yang dia lihat setiap hari, ya. Oke. Sebagai penutupnya, di sini kita tidak perlu menjadi orang tua yang sempurna, tetapi kita cukup menjadi ayah dan ibu yang sadar, karena di dalam satu rumah yang aman itu bisa melahirkan anak yang berani menghadapi dunia, gitu ya. Oke, jika video ini bermanfaat, subscribe dan follow The Mom Divine The Boss. Kita belajar menjadi orang tua bersama dan pasti bisa. Terima kasih.